Aku ini cuma bangku tua di sudut halte Jakarta. Catku sudah pudar, besiku mulai berkarat. Tapi setiap hari, aku jadi saksi cerita banyak orang. Dari pagi sampai malam, tubuh-tubuh lelah singgah sebentar. Duduk, mengeluh, berharap, lalu pergi lagi. Hari ini aku mendengar satu pertanyaan yang terus berulang. Gaji 5,7 juta rupiah. Cukup nggak sih buat hidup di Jakarta? Seorang pekerja muda duduk sambil menatap layar ponselnya. Katanya angka itu terasa semakin kecil. Harga beras naik, minyak mahal, makan siang tak lagi ramah di kantong. Setahun terakhir katanya, semua naik kecuali rasa aman di akhir bulan. Tak lama datang perantau lain. Ia menghela napas panjang. Biaya kos katanya lebih menakutkan dari macet Jakarta. Kontrakan sempit, kamar tanpa jendela, tapi harganya bisa menelan setengah gaji. Kerja di ibu kota, ujarnya lirih. Tapi rasanya cuma numpang hidup. Aku mendengar perdebatan kecil. Ada yang bilang, gaji ideal di Jakarta itu 15 juta supaya benar-benar layak. Yang lain lebih realistis. Minimal 6-8 juta, asal pandai mengatur. Semua punya versi cukupnya sendiri. Lalu seorang anak muda, mungkin baru lulus kuliah, duduk sambil tersenyum pahit. Kalau masih single, entry level, ya mungkin cukup, tapi nabung, susah, katanya. Aku paham, Jakarta memang sering memberi pelajaran tentang bertahan, bukan menabung. Sore itu, aku mendengar suara dari layar ponsel seseorang. Safir Senduk, perencana keuangan, memberi nasihat. Aku simpan baik-baik kata-katanya. Katanya, yang pertama harus diperhatikan adalah kebiasaan konsumsi. Bukan soal makan murah atau mahal, tapi cukup dan bernutrisi. Karena tubuh yang sehat itu investasi, bukan pemborosan. Soal transportasi, beliau mengingatkan, naik KRL mungkin terasa merepotkan, tapi membeli motor juga bukan solusi instan. Ada cicilan, pajak, servis. Murah harian belum tentu murah jangka panjang. Bagi yang sudah berkeluarga, ada pesan yang terdengar berat tapi jujur. Tidak semua keinginan anak harus dituruti. Cinta orang tua bukan diukur dari banyaknya barang, tapi dari kemampuan menjaga keluarga tetap bertahan. Menjelang senja, aku mendengar pesan untuk generasi Z. Miliki lebih sedikit barang, katanya. Generasi sebelumnya terlalu sering mengira kemapanan itu, lemari penuh dan garasi sesak. Padahal, barang bisa menjadi beban, bukan solusi. Sebaliknya, investasikan uang pada diri sendiri. Sertifikasi, skill baru, pengetahuan. Karena di kota seperti Jakarta, nilai diri seringkali lebih penting dari slip gaji hari ini. Malam pun turun. Orang-orang pergi satu persatu. Aku kembali sendiri, menunggu cerita esok hari. Dari bangku tua ini, aku belajar satu hal. UMP bukan soal cukup atau tidak. Ia adalah titik awal. Yang menentukan adalah cara hidup, pilihan, dan keberanian untuk terus belajar. Jakarta memang keras. Tapi selama masih ada harapan, masih ada usaha, aku, bangku tua, akan terus di sini. Mendengarkan cerita mereka yang berjuang. Dan percaya bahwa hidup layak selalu bisa diperjuangkan.